Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Esos MAP. Saya merupakan dosen pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya yang saya ampu adalah mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menunjukkan sikap religius dengan menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian CPMK kedua adalah mengintegrasikan sikap bertanggung jawab dan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian CPMK yang ketiga adalah mampu melihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Kemudian CPMK yang keempat adalah mampu mengkaji tentang konsep generalisasi dan teori serta pendekatan dalam menganalisis gejala-gejala pemerintahan sehingga dapat memecahkan problematika pemerintahan yang terjadi di lapangan secara empiris. Kemudian yang terakhir CPMK kelima adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan praktek tata kelola SDM pemerintahan yang mencakup fungsi pengembangan pegawai serta teori penataan kepegawaian. Pendekatan yang digunakan bersifat multidisiplin atau multiperspektif. Kemudian materi pembelajaran mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan adalah pertama, konteks lingkungan dalam tata kelola SDM pemerintahan yang kemudian di dalamnya mencakup bagaimana perubahan ekonomi, budaya, teknologi dan lingkungan. Kemudian sumber daya manusia dan analisis lingkungan internal. Kemudian internal SDM dan analisis lingkungan eksternal dan strategi pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang di pertemuan ketiga dan keempat, bagaimana membahas terkait pengertian pengembangan sumber daya manusia dan analisis dan deskripsi pekerjaan. Kemudian yang kelima adalah standar dan kualifikasi sumber daya manusia pemerintahan dan teknik dalam seleksi sumber daya pemerintahan. Kemudian pertemuan keenam yaitu pelatihan fungsional dan pelatihan manajerial. Dan yang ketujuh, bagaimana membahas terkait standar pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dan jenjang karir bagi sumber daya manusia pemerintahan. Dan yang pertemuan ke-8, bagaimana ujian tengah semester, di mana bagaimana menguji mahasiswa di pertengahan semester. Dan selanjutnya di pertemuan ke-9 dan 10, yaitu bagaimana membahas atau pelajari terkait dengan program evaluasi kinerja, instrumen evaluasi kinerja dan umpan balik dan perbaikan kinerja. Dan pertemuan ke-11 dan 12, bagaimana sumber daya manusia pemerintahan sebagai pelayan publik dan aparatur negara, hak dan kewajiban sumber daya manusia pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah gaji, pensiun, perlindungan kesehatan dan lain-lain. Di pertemuan ke-13 dan 14 yaitu bagaimana membahas pentingnya sistem informasi pegawai, jenis sistem informasi pegawai, desain sistem informasi pegawai dan strategi manajemen pengembangan pegawai. Kemudian pertemuan ke-15 yaitu urgensi kegiatan audit meningkatkan profesionalisme pegawai dan pemanfaatan temuan-temuan audit kepegawaian untuk perbaikan sistem kepegawaian. Kemudian mekanisme penyiapan pegawai yang kompeten, berintegritas dan profesional. Kemudian pertemuan ke-16 yaitu UAS atau ujian akhir semester, yaitu bagaimana menguji kompetensi mahasiswa di akhir semester. Kemudian adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan dalam satu semester
Di awal pertemuan saya melakukan perkenalan, kemudian membangun kekerabatan dosen dan mahasiswa. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan yang mana adalah membuat kesepakatan bersama terkait dengan proses perkuliahan berjalan selama 1 semester ke depan, termasuk membahas terkait dengan rencana pembelajaran semester agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya saya akan membawakan materi pertama dan seterusnya sesuai dengan RPS yang sudah dijelaskan dari awal dan pertengahan. Ada UTS dan di akhir semester ada ujian akhir semester sebagai salah satu tolak ukur pencapaian mata kuliah ini. Di setiap jalannya perkuliahan, saya mencoba untuk membangun pemahaman dan nilai berpikir mahasiswa dengan diskusi, meminta pandangan atau pernyataan yang lain sesuai dengan apa yang pernah didapatkan oleh mahasiswa. Kemudian biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi atau mengukur kembali pemahaman mahasiswa terkait dengan materi-materi pembelajaran sebelumnya, dan akan disambungkan atau dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Selanjutnya dalam perkuliahan, selain daripada tatap muka langsung, saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Kemudian di awal pertemuan saya menjelaskan juga penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 35%, ujian akhir semester 35%, ujian tengah semester 20%, praktek atau tugas itu 15%, kehadiran 20%, keaktifan mahasiswa dan pengamatan dosen itu 10%. Jadi kenapa kehadiran menjadi penting juga, karena semakin mahasiswa semakin hadir di dalam pertemuan, maka bisa menghargai mata kuliah dan setidaknya memberikan pemahaman di setiap perkuliahan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah sehingga pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ketiga terkait dengan pengembangan SDM, analisis dan deskripsi pekerjaan dalam pemerintahan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah SAW, Nabi yang dijadikan sebagai panutan, contoh, teladan, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, dan tentu saya ingin bagaimana mengajak kita untuk merefleksi kembali atau mengulang kembali mata kuliah kita sebelumnya di pertemuan kedua, atau ada yang ingin ada yang mencoba untuk mengingatkan kita semua terkait dengan mata kuliah kita sebelumnya. Saya persilakan di pertemuan kedua. Saya Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Feliza Triananda. Baik, langsung saja dalam pertemuan kemarin kita sama-sama telah membahas terkait bagaimana pentingnya pemberian kompensasi kepada para pegawai. Nah, tentunya pemberian kompensasi ini sangat berperan penting dalam menunjang pelayanan para pegawai dan juga untuk memotivasi para pegawai lainnya yang mungkin masih kurang dalam bentuk pelayanannya. Jadi dengan adanya pemberian kompensasi ini tentunya bisa membuat kinerja dari pegawai itu lebih baik lagi ke depannya, begitu Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, sangat luar biasa ya apa yang disampaikan dari teman kita.
Belisa yang memberikan komentarnya, pendapatnya terkait dengan pemberian kompensasi dan penghargaan bagi karyawan atau ASN. Tentu apa yang sampaikan tadi terkait dengan memberikan motivasi kerja, bagaimana meningkatkan kinerja, tentu itu yang diharapkan sebagai seorang ASN dalam hal pemberian kompensasi dan penghargaan. Dan menjadi motivasi juga bagi yang lain yang tentunya artinya yang tidak terlalu meningkatkan kinerjanya. Ternyata ketika kita kerja kita bagus, ternyata ada penghargaan, ternyata ada kompensasi yang diberikan oleh atasan, sehingga yang lain juga termotivasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaannya yang diinginkan kita semua. Sehingga pelayanan apa yang kita menjadi harapan kita sebagai pelayan masyarakat itu bisa terwujud dengan baik. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan materi kita atau perkuliahan kita di pertemuan ketiga, yaitu terkait dengan pengembangan SDM, analisis dan deskripsi pekerjaan dalam pemerintahan. Ya, tentu ini sangat menarik ya untuk kita pelajari, karena tentunya dalam dunia ASN itu tentu kita membutuhkan bagaimana analisis dan deskripsi pekerjaan dalam pemerintahan. Nah, mari kita lihat bagaimana pengertian dan pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM dalam pemerintahan proses meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan akuntabilitas. Dan tentunya ketika kita melakukan pengembangan SDM dalam pemerintahan, tentu ada proses peningkatan kapasitas aparatur. Yang tentunya sebelum-sebelumnya mungkin kita pernah ada beberapa yang berkomentar terkait dengan kapasitas ruang SDM kita di Indonesia yang kurang. Tentu dengan adanya pengembangan SDM dalam pemerintahan itu tentu dapat memberikan apa yang menjadi komentar-komentar di luar sana terkait dengan SDM kita yang kurang, kapasitasnya kurang. Nah, inilah yang menjadi jawaban bagaimana meningkatkan atau mengembangkan SDM pemerintahan. Nanti tentunya ke depannya tentu ada materi-materi selanjutnya terkait dengan pengembangan SDM melalui pelatihan dan sebagainya untuk meningkatkan kinerja ASN. Dan selanjutnya apa tujuan daripada pengembangan SDM dalam pemerintahan? Yang pertama adalah bagaimana mewujudkan birokrasi yang bersih dalam melayani. Tentu kita sebagai seorang ASN atau pegawai atau SDM dalam hal ini dalam pemerintahan, tentu kita menginginkan bagaimana birokrasi itu bersih dan melayani. Karena banyak juga terkadang banyak salah persepsi atau pemikiran terkait dengan ASN. ASN menganggap ada beberapa ASN, terkadang kita melihat ASN itu terkadang arogansi kepada masyarakat dalam hal melayani. Seakan-akan dia bos, padahal dia adalah pelayan masyarakat. ASN itu adalah pelayan masyarakat, sehingga itu ada perjanjian dalam atau kontrak bagaimana betul-betul melayani masyarakat dalam menunjukkan pemerintahan yang baik. Tentu itu sehingga kita melihat pada kayak memarah-marahi masyarakat ketika melakukan pelayanan atau info, padahal kan sebagai seorang pelayan masyarakat tentu kita bagaimana menginginkan agar ada hubungan yang baik dalam hal ini sebagai pelayan dan yang diberikan sebagai pelayanan. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kompetensi ASN, bagaimana meningkatkan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan. Dan tentunya dengan adanya pengembangan SDM, kita bisa meningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan. Yang pada hari yang kemudian kita sering melihat bagaimana kebutuhan ASN itu yang dalam hal peningkatan, dalam hal membuka rekrutmen pegawai itu tentu kita melihat bagaimana kebutuhan suatu jabatan yang akan diduduki. Contoh adalah ketika jabatan-jabatan tertentu kekosongan, tentu kita mau merekrut ASN atau pejabat-pejabat yang sesuai dengan kompetensinya. Dan inilah salah satu tujuan daripada pengembangan sumber daya manusia. Dan selanjutnya adalah bagaimana mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dalam hal ini
reformasi birokrasi, kita ingin mendukung bagaimana reformasi birokrasi yang ada di pemerintahan Indonesia, karena tujuan daripada reformasi birokrasi itu sangat mulia. Namun tentunya itu ditentukan oleh SDM-nya. Bagaimana SDM-nya itu bisa bersaing dalam hal ini, itu tergantung bagaimana dalam hal memberikan dan pelayanan publik. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan analisis pekerjaan di pemerintahan. Nah, analisis pekerjaan di pemerintahan itu adalah bagaimana proses mengkaji jabatan untuk mengetahui tugas, fungsi, dan kompetensi yang dibutuhkan. Tentu ini sangat menarik juga ya untuk kita mendiskusikan terkait dengan analisis pekerjaan di instansi pemerintah. Yang pertama adalah menyusun peta jabatan dan kebutuhan pegawai. Tentu dalam hal ini kita sebagai seorang yang ada di pemerintahan, tentu yang pertama kita lakukan dalam hal ini analisis pekerjaan pemerintahan. Yang pertama adalah bagaimana menyusun peta jabatan dan kebutuhan pegawai. Pegawai apa yang kita membutuhkan dalam hal analisis pekerjaan? Pegawai apa yang kita butuhkan? Apakah itu pegawai administrasi, ataukah pegawai teknis, atau pegawai yang mana? Sehingga itu nanti ketika kita melakukan rekrutmen pegawai itu sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya adalah langkah-langkah analisis pekerjaan dalam pemerintahan. Tentu yang pertama adalah identifikasi unit kerja dan jabatan ASN. Seperti saya sampaikan tadi, bagaimana kita mengidentifikasi unit kerja dan jabatan ASN. Jadi unit-unit kerja apa yang ada dan kemudian seperti apa, itu harus di dalam tertuang dalam langkah-langkah analisis pekerjaan. Kemudian adalah pengumpulan data jabatan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bagaimana pengumpulan data jabatan? Tentu yang menjadi yang menjadi indikator di sini atau yang menjadi yang dipakai dalam hal mengumpulkan data jabatan itu adalah pertama adalah observasi, bagaimana observasi dan bagaimana wawancara dan dokumentasi. Ini tiga bagian ini atau tiga bagian ini tidak bisa terpisahkan dalam hal pengumpulan data yang akurat dan valid. Nah, itu ya. Yang ketiga adalah bagaimana pengisian instrumen analisis jabatan. Dan ini sangat penting juga bagaimana pengisian instrumen analisis jabatan. Dan yang keempat adalah penyusunan informasi jabatan. Bagaimana nama jabatan, kemudian ikhtiar, uraian tugas, dan hasil kerja. Ya. Dan selanjutnya adalah bagaimana penetapan dan pengesahan hasil analisis jabatan. Setelah semua sudah dilakukan, tentu ada penetapan dan pengesahan. Dalam hal penetapan dan pengesahan, ini yang menjadi yang namanya juga pengesahan sebagai untuk mengesahkan apa yang menjadi sudah langkah-langkah yang sudah dilakukan. Tentu ada yang namanya pengesahan dalam bentuk entah itu dalam bentuk tanda tangan dan sebagainya. Kemudian bagaimana integrasi dengan kebutuhan formasi, diklat, dan pengembangan karir ASN. Tentu kalau kita berbicara masalah integrasi, tentu kita berbicara masalah aplikasi, kita tentu berbicara masalah e-governance, bagaimana electronic government, ini tentunya di poin 6. Dan selanjutnya adalah bagaimana deskripsi pekerjaan dalam pemerintahan. Yang pertama adalah bagaimana apa itu deskripsi pekerjaan ASN. Ya, bagaimana diuraikan resmi tentang tugas pokok, tugas tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu jabatan di pemerintahan. Ya, ini adalah bagaimana deskripsi pekerjaan dalam pemerintahan. Tentu kita biasa sering melihat atau mengisi sebuah deskripsi. Tentu yang pertama biasa kita lihat adalah bagaimana nama jabatan. Kemudian yang kedua adalah ikhtisar jabatan, dan yang ketiga adalah uraian tugas atau tupoksi. Kemudian bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab dan wewenang, dan korelasi jabatan, dan terakhir adalah kondisi kerja dan risiko. Ini adalah bagaimana mendeskripsikan pekerjaan dalam pemerintahan. Gunanya adalah untuk bagaimana rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan evaluasi kerja ASN. Nah, ini adalah tujuannya, bagaimana rekrutmen, penempatan, pelatihan, evaluasi kinerja. Seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam hal rekrutmen
tentu harus jelas apa formasi jabatan, apa kebutuhan kita, sehingga kita bisa membuka rekrutmen ASN. Itu yang menjadi, sehingga kita bisa melihat juga bagaimana kuota yang kita butuhkan, berapa kuota kita butuhkan, dan formasi apa yang kita butuhkan, dan lulusan apa yang kita butuhkan. Jadi dia terkait dengan deskripsi kuliah. Kemudian penjelasannya tadi terkait dengan nama, menunjukkan posisi resmi dalam struktur organisasi, kemudian ikhtisar, kemudian uraian tugas, bahan dan perangkat kerja, kemudian tanggung jawab dan wewenang, kemudian korelasi jabatan dan kondisi kerja. Kondisi kerja adalah lingkungan kerja, risiko pekerjaan, dan faktor keselamatan. Ya, selanjutnya adalah tantangan pengembangan sumber daya pemerintahan, sumber daya manusia pemerintahan. Yang pertama adalah kesenjangan kompetensi. Tidak semua ASN memiliki kompetensi sesuai tuntutan jabatan. Tidak semuanya ASN memiliki kompetensi sesuai tuntutan jabatan. Ya, ini yang menjadi salah satu juga yang menjadi tantangan kita dalam hal ini. Tentu secara prakteknya di lapangan tentu sangat berbeda, jauh berbeda ya. Ketika kita melihat bagaimana, contoh anggaplah dalam hal ini tidak semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, tentu sama halnya dengan ketika ada calon ASN atau dan sebagainya, atau ASN terkadang dalam hal posisi-posisi tertentu tidak berbanding dengan tidak memiliki kompetensi, tidak semuanya memiliki kompetensi yang sama. Artinya dalam hal ini tidak semuanya memiliki kompetensi yang sama. Dalam hal ini tentu orang yang satu dengan yang lainnya itu berbeda kompetensi. Nah, ini menjadi juga yang menjadi yang menjadi tantangan kita dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Makanya perlu ada pengembangan SDM secara merata supaya keseluruhan kita ini mendapatkan atau menjawab tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Seperti yang di era sekarang ini kan tantangan-tantangan yang sangat luar biasa, tantangan ASN sangat luar biasa. Bagaimana harus berhadapan dengan komputer, bagaimana berhadapan dengan aplikasi, dan kalau kita tidak menyesuaikan itu tentu terbelakang, ketinggalan. Yang kedua adalah keterbatasan anggaran dan bagaimana keterbatasan anggaran dan sarana. Anggaran pelatihan seringkali terbatas, terutama di daerah. Ini yang sering juga terjadi. Bagaimana keterbatasan anggaran dan sarana, sehingga di daerah itu sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, dan ini efeknya tentu terjadi kesenjangan kompetensi. Bagaimana kompetensi yang ada di daerah dengan perkotaan, ataukah di daerah-daerah besar atau kota-kota besar dengan kota kecil, itu kan pasti berbeda dengan adanya anggaran yang besar. Contoh anggaplah di pusat, tentu di pusat anggarannya lumayan dibandingkan dengan mungkin di daerah, ataukah seperti apa, sehingga di daerah itu dalam hal melaksanakan pelatihan terbatas. Nah, padahal untuk kompetensinya dituntut kita untuk maksimal, sedangkan untuk anggaran dan sarana prasarana terbatas. Nah, ini terjadi tumpang tindih. Nah, itu yang dimaksud dengan juga kesenjangan. Yang ketiga adalah kurangnya inovasi. Ya, tentu dalam hal kurangnya inovasi, pengembangan SDM masih bersifat formalitas, belum berbasis kebutuhan yang nyata. Ya. Kebutuhan kita, kurangnya inovasi sebagai dalam hal ini tantangan pengembangan SDM, kurangnya inovasi dalam hal ini formalitas saja, atau belum berbasis kebutuhan yang nyata, tidak menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang. Artinya stagnan, dia tidak ada inovasi, dia tidak bisa berkarya, padahal kita sebenarnya dituntut dengan kondisi zaman. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman dari mahasiswa, saya persilakan. Saya, Pak. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimin Jariah.
itu menggunakan namanya sistem orang dalam. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nih pendapat Bapak atau tanggapan Bapak melihat sekarang sistem perekrutan itu menggunakan orang dalam? Mungkin itu saja, saya kembalikan. Tadi pertanyaannya kita melihat itu secara fenomenal ya, mungkin teman-teman juga pernah mungkin mendengarkan. Tetapi tentu kalau kita berbicara masalah ASN itu sangat ketat sekali ya terkait dengan ASN, dan rekrutmen ASN itu kita melihat bagaimana sistemnya itu sistem transparansi dan akuntabilitas. Karena kenapa? Tentu teman-teman ada sebelumnya yang mengikuti terkait dengan rekrutmen pegawai atau tes CPNS, dan teman-teman pasti mengetahui. Dan itu sudah melalui sistem ada namanya sistem chat, ada sistem yang dilakukan untuk perekrutan pegawai, dan itu tidak akan mungkin dilakukan yang namanya tadi sistem orang dalam, karena ini pasti tersistem. Dan terkadang itu ketika teman-teman menjawab soal langsung ada sendiri poinnya, dan ini bisa meminimalisir terjadinya orang dalam tadi, sehingga ini bisa sangat luar biasa dengan adanya sistem ini, sehingga terjadi yang namanya sistem akuntabilitas dan transparansi. Dan terkait dengan orang dalam, tentu ada juga sering kita mendengarkan terkait dengan adanya juga merekrutmen melalui seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan pemerintah dengan melalui sistem ini, kita berharap bukan hanya sekedar pencalonan ASN atau pegawai dalam hal ini PNS, tetapi juga rekrutmen yang lain yang sifatnya membutuhkan baik pelayanan kepada masyarakat dan kebutuhan yang lain itu dibutuhkan dalam sistem ini juga, sehingga itu bisa kita masyarakat lebih percaya dengan sistem rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah maupun yang lainnya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Selanjutnya saya absen ya. Iya, Pak. Felisa. Ayo, Pak. Nurhak. Fajri. Hadir Pak. Wahyu. Hadir Pak. Diki Wahyuda. Hadir Pak. Zulkifli. Hadir Pak. Nur Halisa. Hadir, Pak. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini pertemuan kita di pertemuan ketiga, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk minggu depan untuk kita bertemu kembali dan melanjutkan perkuliahan kita. Dan dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup perkuliahan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.